Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali tentunya pemirsa di Hikmah Ramadan. Untuk kali ini bersama saya Dika Saputra, dan seperti biasa di Hikmah Ramadan tentunya kita akan memberikan materi-materi atau juga kajian-kajian mendalam seputar agama Islam sembari menemani pemirsa yang ada di rumah menunggu waktu berbuka puasa. Kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra, dan juga tentunya tema kita pada hari ini adalah adab dan hidup bertetangga yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Kasih Nyoharto MA. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan lancar Ustaz ke sini? Agak macet sedikit. Agak macet ya Ustaz ya. Hujan juga sepertinya. Mudah-mudahan selalu sehat dan sudah siap memberikan materi tentunya sore hari ini Ustaz ya. Insyaallah. Dan juga sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Profesor Dr. Haji Kasih Nyoharto, tentunya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qori kita Herman Syah SPDI, yang akan membawakan surat An-Nisa ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang tentunya juga sebagian dari materi kita ambil dari sana, yaitu adab dan hidup bertetangga. Ustadz, kita berbicara tentang adab dan hidup bertetangga. Mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan seperti apa adab dan hidup bertetangga di dalam tuntunan yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Para pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pertama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena anugerahnya kita pada sore hari ini dapat diberi kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan tugas kita, utamanya ya ibadah Ramadan. Ini sifatnya sangat personal ya. Kalau bukan karena keimanan ini tidak mungkin ya kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan tentu juga kita selalu mencurahkan selawat teriring salam kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah memberikan keteladanan kepada kita bagaimana menjalankan ibadah dengan baik secara vertikal maupun ibadah sosial kepada sesama. Dan tentu tema kita hari ini tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator, sebenarnya sangat sederhana tetapi sangat penting. Mengapa saya katakan sederhana tapi penting? Karena ya seringkali karena kesibukan kita, ya termasuk diri saya sendiri juga, agak relatif abai dengan hak tetangga ya. Padahal tetangga ini menduduki posisi yang sangat penting di dalam Islam. Ya mungkin karena faktor kesibukan atau karena tekanan-tekanan terjadi juga gesekan-gesekan kepada tetangga, atau ya bisa dikatakan ada sedikit-sedikit konflik seperti itu. Nah, dalam bulan yang baik ini tema ini sangat
baik kita bahas ya, karena memang Islam sangat peduli dengan tetangga. Ada suatu hadis yang sangat populer, saya kira sangat masyhur. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya, makna dari hadis ini bahwa kita tidak beriman ya kalau kita tidak memuliakan tetangga. Bayangkan Islam mengajarkan kepedulian terhadap tetangga ya menjadi indikator keimanan seseorang. Ya, artinya kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, maka sesungguhnya kita tidak termasuk orang yang beriman. Ya, tadi juga Qori ya menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, kurang lebih ya maknanya Allah itu tidak hanya menyuruh ya umatnya berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsan, tapi juga wabizil kurba wal yatama wal masakin wal jari bil kurba wal jari bil junubi wa wasahibi bil junubi. Ya, kurang lebih ayat tersebut ya meminta kita ya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga dekat maupun tetangga jauh dan sejawat. Intinya apa yang ingin dipesan moral dari ayat Al-Quran ini? Ya, kita selaku muslim memang betul-betul harus peduli dan menjaga adab kepada tetangga kita. Dan perlu digarisbawahi, tetangga ini berlaku secara umum tanpa kecuali. Ya, artinya tetangga bukan berarti hanya seiman, tetapi juga tanpa memandang etnis, ya agama, budaya, daerah ya. Betapa Islam ini memang betul-betul agama kemanusiaan dan rahmat bagi semua. Saya kira demikian. Kalau kita juga berbicara tentang hak dari tetangga itu apa sebenarnya? Hak-hak dari tetangga itu. Iya. Tetangga memang perlu diberlakukan secara baik. Dalam satu hadis juga Rasulullah bersabda ya, khairul jar itu khairul jiran ya, sebaik-baik jiran tetangga itu adalah di sisi Allah, indallah khairuhum jarihi, orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kita memang berhak berbuat baik ya. Ya tentu berbuat baik ini sesuai dengan kemampuan ya, bisa secara verbal ya, secara gestur, senyum itu sudah berbuat baik ya. Ya tentu ya kita juga sangat dianjurkan ya saling memberi ya, bahkan Rasulullah itu mengecam kalau kita di satu sisi membiarkan tetangga kita kelaparan, di sisi lain kita sangat posisi lapang ya, seperti itu, kekenyangan. Nah ini sinyal bahwa hak tetangga itu ya memang harus kita pedulikan dan kita perhatikan ya, dan kita rawat ya. Selaku muslim kita merawat silaturahmi harmonis ya dengan tetangga. Kalau tetangga sedih kita ikut sedih ya, artinya sedihnya tetangga kesedihan kita, gembiranya tetangga kegembiraan kita. Itu. Jadi memang haknya seperti itu dan betul, itu harus kita penuhi. Nah, bagaimana ketika kita mempunyai tetangga yang maaf agak tidak baik seperti tidak itu bersahabat, kan? Iya, tidak bersahabat. Ini kan ada macam-macam tetangga ini banyak nih Ustaz, ya kan? Tipenya seperti namanya itu. Manusia ya beragam ya. Nah ini tuntunan Rasulullah itu sangat baik ya. Kita memang diminta untuk selalu berlaku baik sekalipun tetangga itu berlaku kurang baik kayak gitu. Nah saya ingin menyampaikan juga haknya tadi juga ya, selain kita harus selalu berbuat baik, secara paralel ya Islam juga sangat menentang keras kalau kita berlaku jahat. Nah makanya tetangga juga sama-sama ya, timbal balik tidak boleh juga berlaku tidak baik kayak gitu. Karena di dalam Islam itu ya, bahkan Rasulullah itu pernah bersumpah sampai 3 kali ya, wallahi la yu'minu katanya. Lantas sampai sahabat bertanya, wa ma ya Rasulullah, siapa Rasulullah yang tidak beriman itu? Qaulal lazi katanya kan jarahu bawaik. Nah artinya apa? Kita sebagai tetangga ditentang keras kalau kita berbuat
jahat ya. Bawaik ini para mufasir menyampaikan ya kalimat-kalimat yang tidak baik ya, bisa lisan, perkataan, berlaku zalim dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan tadi menarik, bagaimana sikap kita kalau ada tetangga yang memang selalu ya bisa dikatakan disharmoni ya, mengajak hal-hal yang tidak baik. Saya kira tugas kita ya mengingatkan kepada tetangga tersebut, dan tentu kita tetap berlaku baik. Ya, dengan kebaikan kita mudah-mudahan ya tetangga tersebut terinspirasi ya, sehingga bisa dia bersikap baik kepada tetangga yang lain. Saya kira itu. Ada suatu cerita yang menarik, ini menginspirasi ya, terkait dengan pertanyaan Mas Dika tadi. Sahabat ya salafus saleh yang namanya Hasan Basri ya, punya tetangga. Oke, ya punya kita tetangga. lanjutkan. Nah, ini nanti juga kita akan bahas seperti itu, Ustaz ya. Jadi punya tetangga yang seperti apa? Macam-macam tipe tetangga ini banyak sekali, Ustaz ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu, maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diatin doang. Tolongin itu. Aelah, ayo
bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, masih dengan tema kami yaitu adab dan hidup bertetangga, dan juga masih disampaikan oleh Ustadz Kasinyo Harto, yang kita tadi sempat terputus Ustadznya. Tapi sebelum itu kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah, yang ingin bergabung melalui line interaktif kami di 0711 311 454, kami persilahkan dengan nomor yang ada di layar kaca Anda saat ini. Dan kita tadi sempat terputus tentang cerita atau juga hadis Nabi, atau juga cerita salah satu sahabat tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Ya, salah seorang sahabat salafus saleh yang namanya Hasan Basri. Ya, beliau berusaha sangat bijak dan mengendalikan diri terhadap sikap tetangganya. Jadi sewaktu-waktu ya dari dapur tetangganya itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya. Dan itu terjadi berkepanjangan kayak gitu. Namun sahabat Hasan Basri ini berusaha mengendalikan diri dan menahan diri agar salah satu tetangganya itu tidak tersinggung seperti itu ya, tidak tersinggung. Nah, sewaktu-waktu akhirnya Hasan Basri ini jatuh sakit. Kemudian seorang sahabat itu kebetulan dia beragama Yahudi, sahabatnya beragama Yahudi, besuk ya ke sahabat Hasan Basri ini. Dan ternyata pada saat seorang Yahudi tadi besuk ya, beliau juga mencium aroma yang sangat tidak sedap, dan itu terasa sekali arahnya dari rumah yang bersangkutan kayak gitu. Sampai beliau bertanya, "Ya Hasan Basri, ini bau ini sumbernya dari mana?" Nah, dengan bijak ya Hasan Basri itu menyampaikan dengan segala hormat bahwa bau itu dari dapur yang bersangkutan. Nah, sehingga dengan sikap ya, kesabaran ya, bijaknya seorang sahabat tadi, seorang Yahudi tadi sampai memeluk Islam. Nah, artinya kita diminta kalau menyikapi ya ada tetangga-tetangga kita yang ya sedikit barangkali ya egois atau ada mengeluarkan sikap-sikap yang kurang baik ya, kita juga harus menyikapinya dengan situasi yang bijak, memberikan tentu keteladanan dan arahan bagaimana ya kita bertetangga ini saling toleransi dan saling menjaga silaturahmi, merawat harmonisasi ini sehingga satu sama lain merasa nyaman. Karena terus terang ada juga suatu hadis ya, Nabi bahwa tetangga ini kalau membuat tidak nyaman ya, ya maka ya dia bisa jadi menjadi ahli neraka. Ya, pernah suatu ketika Nabi berbicara bahwa ada salah seorang perempuan, dia sangat tekun beribadah dan menjaga sholatnya ya, tetapi Nabi mengatakan dia adalah ahli neraka. Kenapa itu? Nah, kenapa demikian? Oh, ternyata seorang perempuan tersebut ya tidak bisa mengendalikan lisannya dan selalu menyakiti hati tetangganya. Ini luar biasa. Ya, artinya kita memang dituntut bagaimana selalu berlaku ihsan kepada tetangga. Saya kira demikian. Jadi kita punya prinsip tersendiri terhadap tetangga seperti apa, cara kita bertetangga seperti apa. Nah, mungkin kalau prinsip di dalam Islam sendiri menjadi seorang tetangga terhadap yang lain. Kalau tadi kan kita yang menjadi yang kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau kita yang diposisikan sebagai seorang tetangga harus seperti apa, Ustaz? Ya, kita juga tentu kan Islam itu agak berimbang ya. Ajaran Islam itu tawazun ya. Ya, artinya kalau kita
diminta untuk berbuat baik kepada tetangga, sebaliknya kita juga selaku tetangga harus memperlakukan kebaikan kepada sesama tetangga. Ada telepon namanya Ustaz? Baik, mari. Selamat sore, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sama Bang Herman PM di Lalang Sumbawa, Banyuasin. Alhamdulillah, Bang Herman PM, apa kabar Bang Herman? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat. Masih kuat puasanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Bang Herman dengan pertanyaannya Bang Herman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Herman, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Nggak tahu bulan suci Ramadan ke depannya apa panjang umur apa enggak. Mudah-mudahan panjang umur Pak Herman. Terima kasih, alhamdulillah. Ada dua pertanyaan. Kalau kita bertetangga gitu kan, kalau tetangganya nggak baik sama kita, seharusnya kita merangkul gitu. Jangan kita balas dia jahat, balas dengan kejahatan kapan sadarnya dia, gitu. Nah, ini ada tetangga yang kurang baik. Kita ini nggak pura-pura nggak tahu kita baik gitu kan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Apa kita bersalah apa enggak gitu? Apakah kesalahan dia antara dia dengan kita gitu? Seperti itu aja Pak Herman. Keduanya, kalau kita bertetangga, istri saya sendiri, bukan saya mengomongkan orang kan, istri saya sendiri jahat sama tetangga gitu kan, ke barisan rumah. Sedangkan saya ingin baik terus panjang masa gitu kan. Nah, saya nggak mau diajak istri saya jahat gitu. Nah, sedangkan ada makanan sedikit-sedikit saya palingkan dari istri saya gitu, mengasih orang tetangga itu tadi. Kasihan gitu, saya yang makan dia enggak gitu. Iya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Saya berdosakah dari istri saya gitu saja Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman PM. Ini sahabat setia kita selalu menelpon seperti itu Ustadz gitu ya. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah bisa dicerahkan juga. Ini yang pertama adalah mungkin dayus yang dimaksud adalah melihat tetangga melakukan kejelekan, cuma kita diam saja sebagai tetangga. Seperti apa Ustadz? Ya, saya kira dalam Islam itu jelas kalau kita melihat suatu sikap yang tidak baik ya, kita paling tidak ya memberikan teguran, arahan, tapi tentu dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai ya kita ingin menyelesaikan masalah memunculkan masalah baru. Dalam artian ada ketersinggungan. Jadi etika dalam memberikan saran ya atau nasihat kepada tetangga yang kita temui, tetangga itu ada melakukan hal-hal yang kurang baik ya, secara moral ya kita harus menyampaikan dengan baik ya bahwa sifat-sifat seperti itu yang merugikan orang lain atau mengganggu tetangga, membuat tidak nyaman itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Nah, karena memang terus terang dalam situasi saat ini ya kita seringkali ya menemukan ya gesekan-gesekan emosional atau faktor-faktor ya mungkin ada permasalahan ya tetangga tersebut sehingga ya refleks ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita juga ya saya setuju tadi Pak Herman bagus. Ketika ketemu dengan sikap-sikap seperti itu, ya kita memang harus merangkul, bukan memukul. Ya artinya orang tersebut ya tentunya mungkin dalam situasi kondisi labil, emosinya ya tidak terkendali, ya kita dinginkan dulu suasananya dan kemudian baru kita memberikan pengarahan-pengarahan bahwa ya dalam kehidupan ini memang kita harus selalu berbuat baik kepada sesama seperti itu. Dan yang kedua tadi menarik ya, bagaimana ya dalam satu keluarga, satu sisi kan Pak Herman ini sekira sudah merefleksikan ya dari tuntunan ajaran Islam bagaimana kita berlaku baik kepada tetangga. Ya artinya kalau tetangga itu mengalami kesusahan sementara kita ada dititipkan Allah ya rezeki yang lebih, maka kita harus
juga berbagi. Namun di satu sisi ada godaan ini, dan godaannya ya istilahnya ya orang internal ya, istri kayak Istri gitu. sendiri, Ustaz. Ya, saya kira kita tetap ya memberikan pemahaman ya yang baik dan pelan-pelan ya, bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan kepada tetangga itu adalah investasi ya bagi kita. Ya, investasi itu bukan hanya di akhirat ya, juga di dunia ya. Saya seringkali mengatakan bahwa kalau kita ini Dika memukul bola kasti itu ke dinding, kalau Dika memukulnya makin kuat, arahnya bola kasti itu kemana? Makin kuat. Makin kuat ke kita. Ya, artinya nggak usah ragu-ragu. Kalau kita berbuat baik, memberi, itu adalah ya sesungguhnya kembalinya ke kita juga. Ya, dengan keyakinan insya Allah apa yang telah kita berikan itu sesungguhnya ya bagian dari wasilah untuk ya membuka rezeki yang lebih banyak lagi. Itu ya, berdosa nggak Ustaz? kesabaran. Kita memberikan makanan gitu kepada tetangga, tetapi istri tidak mengetahui. Kalau ketahuan nggak usah lah Pak, tunjuk makanan terus. Kalau ya kan? namanya kebaikan, saya kira tidak. Ini Tidak, Ustaz, ya? ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya itu baru kemudian yang Mungkin istrinya yang perlu dinasehati Ustaz, ya diberikan keteladanan ya, saya kira pelan-pelan ya. Karena memang sifat manusia yang namanya bakhil ya, kikir ya, seperti itu. Ya kadang-kadang tidak sadar bahwa Allah menitipkan rezeki ya hambanya ke kita itu adalah juga rezeki orang-orang terdekat kita juga. Nah, seperti ini ada itu. telepon kembali ini Ustaz yang Iya. sudah masuk. Baik, Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, sama Lala di Kenten. Rara di Kenten, apa kabar Rara? Lala, Oh Lala, Ibu Lala, apa kabar Ibu Lala? Maaf. alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah buat buka puasa sore ini Bu? Udah ya? Ini, iya. Silakan Bu dengan pertanyaannya Bu Lala. Ini Ustadz mau nanya, ini maksudnya tetangga nih teman satu kelas sih, satu ini sih beda kosi aja sih, anggap aja tetangga Ustadz ya. Soalnya pertanyaan gini, dia kan mualaf Ustadz ya. Nah tapi yang Lala bingung nih, dia tuh masih suka ngucapin selamat kepada untuk agamanya yang dulu, sama sama saudaranya, sama keluarganya, atau sama tetangganya. Jadi kan kalau Lala kan suka dibilangi kalau ngucapin itu kepada orang yang bukan sesama muslim nggak boleh. Nah kalau ini gimana Ustadz? Kasus teman saya nih, dia ini mualaf tapi masih suka ngucapin selamat kepada saudaranya atau keluarganya, atau tetangganya yang sama-sama yang agamanya yang dulu. Nah itu aja, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala tadi yang ada di Kenten ya, seputaran Kenten tadi ya, sudah memberikan pertanyaan Ustadz. Bagaimana tentang seseorang yang mungkin dia dulu mualaf, kemudian juga meluk agama Islam, akan tetapi ketika ada hari-hari besar agama lamanya, dia masih memberikan selamat atau juga memberikan apa? Silakan Ustadz. Yang jelas ya secara substantif ya, Islam itu sangat ya menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk merawat silaturahmi dengan siapapun tanpa batas. Ya artinya batas-batas keagamaan, etnis, budaya ya, apalagi itu kan bagian dari keluarga kita. Ya tadi ada kasus bahwa temannya ini memang sebelumnya ya agama yang non muslim, kemudian menjadi mu'alaf ya. Nah Islam itu sangat ya menganjurkan bagaimana kita selalu berbuat baik kepada keluarga dan tetangga kita sekalipun berbeda keyakinan. Nah persoalan memang mengucapkan ya hari-hari mereka, ya memang ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan itu ya ini menyangkut urusan akidah ya, urusan keimanan. Karena dalam Islam itu kita bisa bermuamalah itu urusan-urusan sifatnya kemanusiaan ya. Nah, tapi ketika urusan persoalan masalah keimanan ini lakum dinukum waliyadin. Oh ya, itu satu sisi ulama yang mengharamkan. Tapi di sisi lain ada juga ulama ya ikhtilaf ya dalam hal ini ya. Yang membolehkan sifatnya simbolis ya, seremonial mengucapkan. Karena sesungguhnya mengucapkan secara lisan itu bukan berarti mengikuti ajaran tersebut ya. Bahkan ulama mengatakan mengucapkan ini bagian dari
adab bertetangga dan bersilaturahmi. Ya, tetapi bukan berarti kita ya larut ya, tapi kita menunjukkan sikap-sikap toleransi. Bagaimana Nabi juga memberikan ruang yang sangat luas kepada non muslim ya, dan selalu menjalin silaturahmi yang baik yaitu secara kemanusiaan. Jadi memang kalau dikatakan bagaimana melihat teman kita ini, ya saya kira memang semuanya bisa kita lihat secara bijak ya. Karena memang satu sisi ulama ya secara ekstrim mengatakan bahwa mengucapkan hari-hari besar kepada agama lain itu adalah tidak dibenarkan, tapi di sisi lain ya ulama juga membolehkan ya, karena memang sifatnya mengucapkan ini bukan berarti kita mengikuti keyakinan tersebut ya. Lebih ke toleransi sebenarnya. Ya, toleransi, sikap-sikap toleransi itu dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi. Yang penting niat kita tidak mengikuti hal tersebut, tidak mengikuti tergantung ke niat Ustaz ya. Ya, apalagi kan karena saya kira Islam ini kan agama yang damai ya, penuh rahmat ya, rahmatan lil alamin ya. Dan sangat menghargai perbedaan, ya sangat menghargai perbedaan. Ya justru dengan adanya sikap ya misalnya teman Mbak Lala tadi bisa jadi menjadi inspirasi ya kepada keluarganya ya. Oh ternyata ajaran Islam tetap tidak ya mencaci atau tidak memaki kayak gitu ya, ajaran-ajaran yang sebelum dia berhijrah saat itu. Ya karena kan memang ada dalam Al-Quran itu ya disampaikan bahwa memang dilarang kita mencaci maki ya sesembahan orang-orang yang di luar kita. Dalam artian ya walaupun mereka itu ya tidak seiman dengan kita, bukan berarti kita dibenarkan untuk mencaci maki. Ya karena mengapa? Ya tidak menutup kemungkinan ya pada akhirnya sikap yang ekstrim seperti itu, kita mencaci itu akan memunculkan kebencian kelompok tertentu kepada kita. Nah, ya artinya memang Islam itu betul-betul agama yang santun ya, damai, dan memang kita memang selalu harus memberikan keteladanan ya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi ya saya kira sikap teman tadi, apalagi dia ya mu'alaf ya, artinya keluarga dia, orang tuanya, dan bahkan ya Islam tidak melarang anaknya yang sudah berhijrah ke Islam ya misalnya untuk berbakti kepada orang tua yang berbeda agama. Tetap diperbolehkan. Oh, malah sangat dianjurkan. Artinya orang tua itu bagaimanapun orang tua, dan selalu kita berbakti, lakukan secara baik sebagaimana kita melakukan orang tua sebelum kita berhijrah juga. Bukan berarti ketika kita sudah konversi atau pindah keyakinan ya, maka kita membatasi kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Tidak demikian. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Lala yang ada di seputaran Genten tadi ya. Dan juga kita akan lanjutkan kembali Ustaz dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain, dan juga pemirsa di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa.
Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Sempurnakan kewajiban. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Dan juga kami mengingatkan untuk pemirsa di rumah bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 masih dengan tema kami yaitu adab dan hidup bertetangga. Dan masih dengan narasumber kami ada Ustadz Kasinyo Harto yang masih juga membahas tentang adab dan hidup bertetangga seperti apa. Tadi sempat terputus kita Ustadz tentang hidup adab dan juga hidup bertetangga itu seperti apa. Kemudian juga ada tadi Ustadz menyebutkan bakhil ya. Bakhil atau juga sifat bakhil yang memang sangat-sangat tidak disukai oleh para nabi, kemudian juga nggak hanya nabi, manusia biasa juga saya tidak suka dengan orang-orang yang bakhil. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi terhindar dari sifat bakhil ini, Ustaz? Iya, tentu kita harus menyadari bahwa ya apa yang dikasih oleh Tuhan ya ini merupakan titipan dan juga ada hak orang-orang yang memang kurang mampu dan kurang beruntung secara ekonomi. Nah, ini harus dipahami dan disadari ya. Nah, seringkali kita lupa bahwa ya Tuhan memberikan anugerah berupa materi ya. Ini dikira hanya untuk ya kesenangan kita semata tanpa kita mempertimbangkan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini saya kira perlu dipupuk ya sikap-sikap peduli, sikap-sikap kita pemberi kepada sesama kayak gitu ya. Karena memang secara psikologis ya manusia itu memang ada ya nafsu yang mempengaruhi kita untuk bersikap bakhil ya, kikir seperti itu. Tapi kan ya kita harus mampu mengendalikan ya sifat-sifat seperti itu ya kan, dan tentu kita harus menyadari ya bahwa ya sifat seperti itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul dan sifat tidak baik, dan juga secara sosial itu akan berpengaruh ya kalau kita tidak peduli kepada sesama. Ya sebut saja misalnya di tetangga tadi, bayangkan kalau kita dalam situasi berkecukupan sementara tetangga kita sangat prihatin ya ini khawatir juga ya ada semacam kecemburuan dan akhirnya tetangga bersikap
yang tidak baik ya, ya pencurian atau apa kan kayak gitu. Nah ini kan ajaran Islam itu benar-benar peduli ya dalam rangka menciptakan ya stabilitas ya menjaga stabilitas ya lingkungan ya. Ya terus terang kan ada sebuah kisah ya yang sangat menarik ya, Amirul Mukminin ya ketika ada dialog ya yang luar biasa antara seorang ibu dengan seorang anak. Ini cerita yang sangat menarik ya tentang masalah ketaatan dan kejujuran ya kayak gitu. Nah pada suatu malam ya seorang ibu ini mempengaruhi anaknya, kebetulan mereka profesi penjual susu ya, agar menambahi susu itu dengan air ya. Tapi seketika anaknya luar biasa ya, bersikap sangat teguh ya, dan tidak terpengaruh ya bujukan dari ibunya tadi untuk tetap berlaku jujur, tidak mencampuri susu tersebut dengan air ya, sampai dia bilang ini kan nggak ada ini yang tahu katanya kan kayak gitu. Nah kebetulan kan Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu lagi ronda ya, mendengar percakapan ya, artinya seorang pemimpin memang betul-betul peduli ya dengan rakyatnya, dan beliau ingin mendengar keluhan-keluhan penduduknya ya, masyarakatnya. Dan ternyata kebetulan Umar mendengar percakapan yang sangat alot ya, bagaimana orang tuanya mempengaruhi anaknya ya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maksudnya seperti itu. Tapi anaknya secara tegas mengatakan ya, walaupun tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, apa yang ingin saya katakan, Umar bin Khattab ya akhirnya melakukan perenungan dan introspeksi diri bahwa ternyata motif orang tua si anak tadi ya sebenarnya untuk melakukan kecurangan itu ya ternyata bukan karena mungkin dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tidak baik, tapi karena ini persoalan kemiskinan. Oke, baik. Ya, nanti kita akan bahas lagi persoalan kemiskinan tersebut, Ustadz. Sebelumnya ada yang masuk ini. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ibu Yati di Mata Merah. Ibu Yati, apa kabar Ibu Yati? Baik, Pak. Baik Ibu Yati. Silakan Ibu Yati dengan pertanyaannya Bu Yati. Tanya sama Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu Yati. Ini duluan tema Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya masalah kita Pak Ustadz. Ini untuk tetangga kalau kita itu wajib apa tidak? Ya, itu baik Pak Ustadz. Zakat ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Yati yang ada di Mata Merah seperti itu. Bertanya tentang bagaimana fitrah ini, hukumnya wajib atau seperti apa? Silakan Ustaz. Baik ya. Ya walaupun di luar dari tema ya, zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Ya wajib ditunaikan ya. Ya sekalipun ya masih anak-anak ya, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini ya ini kaitannya ya dengan kepedulian tadi ya. Ya artinya Islam itu sangat peduli dengan masyarakatnya ya. Nah ini zakat fitrah dalam rangka untuk menyenangkan bagi ya masyarakat yang kelompok-kelompok yang berada pada garis kemiskinan ya, bisa dikatakan ekonomi yang kurang beruntung. Nah siapa yang bertanggung jawab? Ya kita yang memang mampu. Nah tadi Umar bin Khattab tidak justru menghukum ya ibunya yang terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi justru pukulan buat beliau ya. Oh ternyata manusia yang menjurus kepada perilaku yang tidak baik, berlaku culas, berlaku ya ada indikasi ingin melakukan pembohongan dan penipuan, ini kan karena ketidakadilan dan ya ekonomi yang tidak merata. Nah artinya ini tugas kita yang dibebankan, dipercayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih untuk ya merangkul dan peduli kepada yang lemah seperti itu.
Ya, cuman memang tadi selaku manusia kita punya ya sifat-sifat kikir dan bakhil ya. Tapi bagaimana kita melawannya ya dengan upaya-upaya ya tentu kita menyadari ya bahwa ya Islam sangat menganjurkan agar kita memberikan sedekah ya, zakat ya kepada umatnya yang posisinya dalam kondisi yang tidak mampu. Baik, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yati tadi yang ada di Mata Merah tentang seputar wajib atau tidaknya zakat seperti itu. Itu adalah salah satu cara Islam untuk mungkin juga peduli dengan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan seperti itu. Nah, kalau untuk kita sendiri sebagai umat muslim yang mempunyai tetangga, mungkin di bulan Ramadan ini kira-kira ada trik-trik tersendiri nggak sih untuk memberikan perhatian kepada tetangga? Menarik ya. Jadi tema kita ini sederhana tapi seringkali terabaikan ya. Ya, justru bulan Ramadan ini kan dikatakan Syahrut Tarbiyah ya. Bulan pendidikan ya. Nah, saatnya kita berusaha untuk ya mendidik ya diri kita secara personal, kemudian secara berjamaah keluarga kita ya, agar ya lebih peduli kepada tetangga. Ya, ini momentum bulan Ramadan ini bulan baik, Syahrut Tarbiyah ya, sehingga nilai-nilai Al-Quran itu bisa kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ramadan ini kan adalah bulan turunnya Al-Quran, ya, yang mana diyakini bahwa Al-Quran itu turun bulan Ramadan sebagai kitab suci umat Muslim. Nah, kalau kita selama ini hanya mengenal Al-Quran itu sifatnya doktrin semata, yang sifatnya norma-norma ya, yang penuh dengan nilai-nilai, tapi bagaimana ya kesempatan ya pada bulan Ramadan ini, karena bagian dari bulan pendidikan ya, mendidik jiwa-jiwa kita yang tadinya ya ada sifat-sifat bakhil atau pelit ya, getah basah ya kata itu ya, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang pemurah. Nah, saatnya kita merefleksikan norma-norma doktrin-doktrin keagamaan kita terkait dengan kepedulian sesama kepada tetangga itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini momentum yang sangat baik. Momentum yang sangat baik untuk saling berbagi. Ustaz, iya, betul. Nah, tidak hanya kepada selain amalnya juga dilipat gandakan ya. Kita berbuat baik itu dilipat gandakan, tapi bukan berarti ya kita berbuat baik itu situasional ya, sifatnya hanya di bulan puasa. Ya, karena sesungguhnya puasa kita itu berimbas ya, kita lihat setelahnya ya, makanya latihan-latihan kita menjadi pribadi yang pemurah kayak gitu ya, pribadi yang santun, pribadi yang memang toleran seperti itu. Dan bagaimana kita nanti akhirnya kita lihat setelah bulan Ramadannya dan 11 bulan berikutnya. Baik. Ini ada telepon yang masuk kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Bapak, Ibu, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Suci. Ibu Suci, apa kabar Ibu Suci? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Suci, silakan Ibu dengan pertanyaannya, Ibu. Ya, mau nanya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini punya anak yatim Pak Ustaz ya. Jadi per bulannya kita nggak tanggung-tanggung, namanya amanah ada. Terus anak itu kok tidak baik dengan kita, hanya cuek gitu loh Pak Ustaz. Jadi itu apa lebih baik itu kita teruskan, apa ada batas-batas, karena kita agak tersinggung gitu Jadi lebih baik pemberian kita atau bantuan itu diteruskan atau gimana caranya Pak Ustaz? Baik. Iya, soalnya orang tuanya pun kadang-kadang kalau tidak kita nelpon, dia nggak nelpon. Kita transfer juga, andai kata ini dia tidak ada. Nggak laporan. Pokoknya, oh iya terima kasih Bu, gitu aja. Terus anak-anaknya juga jauh dari kita. Minta penyelesaian. Baik, terima kasih Bu Suci, segitu aja Bu. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suci mempunyai sodako kepada anak-anak yatim, akan tetapi mungkin feedbacknya kurang baik. Bagaimana Ustaz? Kayak semacam ini ya, tidak
bersyukur ya, kayak gitu. seperti itu. Orang sudah berbuat baik tapi responnya kurang kayak gitu ya. Cinta yang tak terbalas, ya. Ustaz. Kurang dihargai ya. Iya, Ustaz, silakan. Kurang mengapresiasi orang yang sudah berusaha. Saya kira begini Bu Suci, ini saya kira bagian dari usaha kita untuk mengendalikan diri kita agar selalu bersikap baik kepada siapapun, termasuk orang yang ternyata tidak memberi respon baik kepada kita yang sudah berbuat baik. Apalagi tadi ini anak yatim. Saya kira anjuran Nabi ya kepada anak yatim ini luar biasa. Artinya memang tugas kita untuk menyantuni anak yatim. Nah lantas pertanyaan yang disantuni ini kok kayak merasa nggak tahu terima kasih seperti itu. Saya kira kita tidak terburu-buru ya untuk berprasangka bahwa mereka ini kok kayak kurang bersyukur dan tidak berterima kasih. Karena kita harus juga berpikir ya bahwa jangan-jangan ada variabel yang menyebabkan ya mengapa mereka bersikap seperti itu. Nah makanya kita perlu lakukan pendekatan. Ya artinya gini, mereka itu merasa mungkin tidak enak kayak gitu kan, bisa saja. Benar. Ya bahwa justru malah dia bersikap baik ya, artinya dia merasa merepotkan ya bahwa saya ini merepotkan orang ya, artinya orang yang di depan di hadapan Allah itu sangat baik, orang yang kekurangan tapi dia tidak menunjukkan kekurangan terhadap hambanya. Nah barangkali bisa saja ya orang yang dihadapi Bu Suci tadi, mereka ini orang yang merasa tidak enak kayak gitu ya disantunin ya kayak gitu. Kan ada ya orang-orang merasa seperti itu. mungkin tidak enak, merepotkan kayak seperti gitu. itu Ustaz, ya. Artinya kita tidak terlalu buru-buru menghakimi ketika ketemu dengan kasus yang seperti ini, sehingga kita malah justru ya tidak mau lagi berbuat baik ya seperti itu. Justru kita menjalin komunikasi karena seringkali mereka juga minder, bisa saja kan seperti itu, dan malu tidak mau merepotkan. Meskipun ada juga yang sebaliknya seringkali justru malah nagih. Nah, over pula ya. Gitu dikasih hati mau jantung, kan istilahnya kayak gitu. Nah jadi saya kira perlu kita melakukan pendekatan dengan kasus-kasus seperti ini. Bisa saja ada semacam kesungkanan, ya, ketidakenakan ya. Ya saya juga ada ya punya tetangga seperti itu. Ya kayaknya dia apa ya responnya itu datar. Ya diberi atau tidak diberi itu sama saja seperti itu. Lah kita harus memahami ternyata memang sifatnya seperti itu. Dan jangan-jangan ya walaupun dia seperti itu ya kita punya prasangka baik saja. Di belakang kita dia mendoakan kita. Benar. Nah itu jadi kita memang dianjurkan tidak buru-buru berprasangka. Ada tetangga saya, jadi dia ya kita beri dan tidak beri itu sama saja ya. Gitu. Tapi kita tetap harus berbuat baik, itu tidak ya pandang bulu ya. Apapun ya sikap-sikap ya tetangga atau keluarga kita, kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kira itu. Mungkin itu ya Ibu Suci yang ada di seputaran Palembang tadi, jawabannya mungkin juga untuk Ibu Suci. Diteruskan saja Ustadz ya, karena ini juga sodako dan sembari diobservasi gitu ya. Apakah memang mungkin tipe orangnya seperti ini, ada seperti apa. Nah Ustadz, kalau berbicara juga tentang kebaikan kepada para tetangga, ini ada garansi nggak sih Ustadz dari Allah Subhanahu Wa Taala atau juga dari Nabi Muhammad yang ngomong kalau semua berbaik pada tetangga pasti masuk surga, atau seperti apa, atau kita mempunyai investasi di surga nanti itu seperti ya pasti ya, kebaikan itu saya katakan tadi investasi. Investasi di dunia maupun di akhirat itu pasti ya. Ya kita sih saya kira kita tidak baik juga ya hitung-hitungan ya. Benar. Ya artinya ya walaupun untuk kelas tertentu ya, istilahnya fadilatul amal ya, fadilah amal kebaikan ya, artinya agar kita ini semangat ya, antusias ya, sehingga kita memberikan kabar-kabar gembira bahwa janji Allah ini akan kalau kita
berbuat baik ini akan dilipat gandakan dan kemudian jaminannya surga, ya itu baik saja ya. Tapi saya kira untuk kapasitas kita yang sudah mulai lebih ya memahami doktrin-doktrin Islam, kita beribadah itu ya memang betul-betul ikhlas. Nah, bagaimana sebenarnya ukuran ikhlas itu? Ya betul-betul kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau motivasi untuk edukasi kepada anak-anak boleh lah ya. Tapi saya kira semakin kita menggali nilai-nilai Islam ya motivasi kita itu hanya ridho Allah ya. Ya artinya apa? Berbuat baik itu automatically auto ya auto lah itu ya. Investasi dunia dan akhirat pasti dapat asli itu ya. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu. Min haitsu la yahtasib ya. Kemudian juga mungkin ada yang berpikiran seperti ini ya Ustadz, ketika misalkan dia sodako 5.000 mengharap nanti diganti 5 juta gitu nah. Maksudnya di Allah yang mengganti itu sebenarnya boleh nggak sih hitung-hitungan sama Allah lah boleh nggak sebenarnya? Ya, boleh saja ya, tapi saya katakan tadi bahwa sesungguhnya nilai kebaikan itu ya akan mendatangkan suatu kebaikan lagi seperti itu. Itu yang poinnya kayak gitu ya. Dan harus yakin seperti itu ya. Ya nggak harus hitung-hitungan, dan kita tidak berharap bahwa apabila kita berbuat baik kepada seseorang tersebut, seseorang tersebut akan berbalas balik kepada kita, tapi Allah akan membalas melalui hamba-hambanya yang lain. Baik, mudah-mudahan itu teori bola kasti tadi Ustadz ya. Mungkin bisa lebih dipahami untuk pemirsa di rumah. Baik Ustadz, mungkin kesimpulannya Ustadz dari adab dan hidup bertetangga ini seperti apa Ustadz? Ya, saya mengajak kita semua untuk ya merefleksikan ya. Tentu kita tidak asing lagi dengan nilai-nilai Islam terkait dengan bagaimana kita harus berbuat baik ya, ihsan kepada tetangga, kepada keluarga, sahabat, jiran dan lain sebagainya. Namun seringkali mudah diucapkan tapi berat dilakukan. Ya saya kira bagaimana kita dalam bulan yang baik ini ya merefleksikan nilai-nilai ajaran yang baik itu dalam kehidupan keseharian kita. Saya kira itu kuncinya. Baik, sekali lagi terima kasih tentunya Ustadz Profesor Dr. Haji Kasinyo Harto MA yang sudah memberikan tentunya tausiah dan juga pencerahan bagi kami dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan sore hari ini dapat menjadi berkah dan juga dapat menjadi tuntunan untuk pemirsa yang ada di rumah. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.